Oke guys, ketemu lagi sama gue Kira. Nah, untuk konten ngomongin beasiswa yang sekarang nih ya, gue kedatangan tamu dari teman-teman penerima ISMA, IISMA. Sebelumnya kita punya teman-teman yang dari ISMAVO, yaitu yang vokasi. Vokasi itu kayak untuk yang anak-anak D4, D3 gitu ya. Nah, ini sekarang kita langsung yang ISMA-nya. Ini untuk anak-anak yang S1-nya. Langsung aja nih ya, kita bahas bareng nih. Perkenalkan dulu, nama lu siapa? Hai, nama aku Lang. ISMA UCD tahun 2022, asalnya dari Bangka Belitung, di Indonesia, kuliah di Universitas Negeri Semarang. Jurusan nih? Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau sekarang semester berapa? Sekarang semester akhir sih. Semester akhir. Udah semester tua. Kalau lu? Kenalin semuanya, gue Ori. Di sini sama kayak Lan, gue juga award di ISMA UCD. Asal kampus gue Unpad, tapi gue dari Tangsel. Gue dari jurusan HI, dan sama seperti Lan, gue juga semester terakhir. Kita terakhir juga? Iya. Oke nih, langsung aja kali ya. Ini gue tanya ke lu pada nih. Jadi lu kayak awal mulanya gini, lu tuh dapat info ISMA ini dari mana sih? Kalau gue pribadi sih sebenarnya gini, jadi ISMA tuh kan sekarang tahun kedua ya. Nah, tahun lalu tuh udah ada kan yang tahun pertama. Cuma kalau dengar dari kabar teman dan karena gue juga nggak tahu, sosialisasi ISMA tuh agak kurang tahun lalu nih. Jadi kayak yang ikut tuh mungkin jumlahnya nggak sampai seperempat yang sekarang gitu. Nah, sayangnya gue tuh baru tahu ketika teman gue tuh keterima gitu. Dan gue tuh kaget karena gue kan kayak ini beasiswa gitu kan, oke lah dulu. Tapi pas gue tahu kuotanya ada 1.000 orang, kayak anjir banyak banget gitu kan. Kenapa gue miss out gitu? Nah, dari situlah akhirnya orang-orang mungkin juga tahu tuh ketika orang-orang tuh udah keburu keterima gitu ya. Iya gitu. Jadi gue juga taunya tuh telat kan, makanya gue incer buat tahun ini. Tapi ya untungnya masih ada waktu ya. Lu bayangin coba kalau seandainya tahun lalu temen yang taunya itu udah semester akhir. Maksudnya ya udah pasti mentok kan, tahun ini nggak bisa. Iya. Kalau lu taunya dari mana lah? Sama sih kurang lebih. Jadi ada cutting itu yang tahun lalu, award di tahun lalu, dia dapat. Terus aku lihat pengumumannya di IG UNES, ternyata mereka dapat beasiswa ISMA. Terus ISMA ini apa ya? Terus lihat-lihat, ternyata ISMA itu program luar negeri gitu, program luar negeri. Jadi udah mulai persiapan dari situ, sejak itu sih. Tapi nih, yang berdua, lu berdua berarti kenalan lu dulu di Irlandia apa negara lain? Kenalannya? Yang lu bilang teman lu itu, dia ke Irlandia gak ISMA-nya? Enggak. Dia macam-macam sih. Gue tuh kayak cutting gue ada yang keterima dan temen gue juga yang keterima. Dia tuh kebetulan ke Taiwan. Ada juga yang ke satu lagi tuh ke Spanyol. Nah, kalau lu dia ke Irlandia bukan waktu itu? Bukan, jadi cutting itu ada 4 orang, satu Amerika, satu Kanada, satu Inggris. Nah, yang maksudnya dekat sama aku ini, dia dapatnya di Rusia kemarin. Oke, berarti kan ISMA itu bukan cuma buat Irlandia, tapi buat seluruh dunia. Selama universitasnya itu dia udah punya kerjasama sama Indonesia ya, Indonesia. Oke, nah terus ini kalau lo boleh tahu ya, jadi lo tuh akhirnya apply-nya bulan apa? Maksud gue kayak ISMA ini kan pasti ada kayak batas waktunya. Nah, dia tuh opennya tuh dari biasanya ya, bulan apa ke apa? Oke, tahun ini tuh April bukan kalau salah. Maret ya. Oke. Sebulan. Jadi kita dikasih waktu kurang lebih 1 bulan. Itu tuh untuk satu upload dokumen. Dokumen tuh semuanya ya. Jadi kayak ada apa aja tuh? Oke, yang pertama tuh yang pasti sertifikasi English Proficiency Test. Ini mau Duolingo English Test, mau IELTS, TOEFL, IBT. Oh, Duolingo diterima ya? Diterima, tapi nggak semua kampus nerima. Jadi kalau misalnya kita mau pakai DIT, berarti kita harus apply kampus yang nerima DIT. Oke. Nah, itu satu. Terus 2 tuh banyak surat pernyataan sih sebenarnya. Surat pernyataan, surat rekomendasi dari kampus kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh adalah kita harus ngisi esai. Jadi ada untuk tahun ini sih kebetulan ada kolom isinya 4 pertanyaan. Di situ kita dikasih berapa kata ya? 250 kata untuk pertanyaan itu ya. I see. Itu dokumennya cuma itu doang ya? Sebenarnya terus bertambah gitu sih. Terus bertambah. Jadi ini kalau gue jelasin step dulu boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi intinya tuh ada kurang lebih 2 atau 3 tahapan ya? 3 tahapan. Oke. Yang pertama itu seleksi dokumen. Nah, di seleksi dokumen itu tadi yang seleksi dokumen sertifikasi, terus esai, surat-surat segala macam, dokumen pernyataan bebas narkoba, tidak pernah melakukan exchange secara fisikal gitu-gitu. Nanti dari situ ke seleksi dari waktu tahun ini tuh dari
berapa sih 15.000 ya? Dan total pendaftarnya itu tahun kemarin ada tahun ini aja kali. tahun ini. Oh iya, tahun ini ada 7.000 ya? 501 yang daftar. Nah, 751. dari 7.000 itu satu kok nyempil. Nggak enak buat 750 Iya ya? kan kayak Siapa satunya itu? titipan orang. Kayaknya kan harus dijaga. jangan. Jangan. Kok ada satu nih apa Ini jangan. Daftar terakhir ya. Nah, dari sini tuh nanti keseleksi jadi 2.200 ya. 2.200. Nah, 2.200 ini orang ini kemudian masuk ke tahap interview. Nah, interview itu kita harus masukin CV, tapi CV-nya itu bukan kita upload dokumen ya. Jadi mereka tuh nyediain kolom, kita masukin sendiri. Oh, kita isi sendiri. Prestasi kita apa, terus kayak pengalaman magang, pengalaman kerja, referensi segala macam. Interview, nah dari interview, nah itu juga diminta dokumen lagi tuh. Iya, sama dokumen tambahan. Dokumen tambahannya itu berupa ada SKCK, ada surat narkoba, iya. BPKB nggak? Enggak sih kayaknya. bebas narkoba. Oh, surat apa namanya? Sama apa lagi? Kartu Indonesia Sehat nggak? Enggak. Berarti kalian sakit? Enggak, aku sehat. Enggak. Lebih sehat sih. Alhamdulillah sehat semua. Terus apa lagi? Covid nggak? Bukti Covid nggak juga? Enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Itu pas itu fotokopi KTP gini nggak juga? Enggak, itu buat pinjol. Iya. Terus berarti tadi kan 2.200 interview, habis interview itu ke seleksi terakhir yang 1.100 yang keterima, itu awardingnya. 1.100. 1.000 berapa sih? Iya, 1.100-an. Ya, Oh, mungkin 1.100-an. lebih dikit, kurang dikit, karena kan ada yang nggak berangkat. Ada yang nggak berangkat, ada. Nah, jadi mungkin kurang lebih segitu lah. Oh, yang nggak berangkat kenapa? Karena visa yang ketolak biasanya atau apa? Kalau dari kasus-kasus yang lu tahu biasa. Apa mereka gue dapet cuma sekedar buat dapetin aja, habis itu gue percuma. Sebenarnya bukan gue udah kaya misalnya gitu. bukan lebih ke nggak dapet ya, dia kayak kampusnya dipindahin. Jadi misalnya dia dapat ada kasusnya tuh yang di New Zealand. Itu dapat keterimanya di New Zealand, tapi New Zealand ternyata gak buka border pas itu ternyata. Iya. Oh, jadi mereka dipindahin. Oh, I see. Berarti tipsnya nih buat teman-teman ya. Jadi pas lu daftar ISMA ini kalau seandainya bisa, lu cari kampus di negara yang itu emang udah open border, udah pasti open border. At least untuk saat ini Irlandia, karena buktinya udah 2 tahun ini sama tahun lalu tuh udah ada. Itu sih, jadi kayak lu cari tahu dulu apakah negara itu udah buka apa enggak buat orang masuk gitu kan ya. Terus interview nih. Ini kalau gue tahu yang interview itu berapa orang waktu itu? Yang di interview? Online ya interviewnya? Iya, 2.200 orang itu di interview. Oh bukan, maksudnya kayak siap yang interview lu tuh berapa orang? Satu atau 2 orang? Satu orang. Iya. Dan itu online ya? Online. Bukan datang langsung ya? Enggak. Soalnya kan kalau untuk LPDP ya, lu tuh buat interview dulu ya zaman gue ya. Lu kayak harus datang gitu ke designated place-nya gitu. Jadi kayak FGD di situ, interviewnya di situ. Jadi kayak ada tempatnya gitu. Kalau lu enggak ya online semua ya? Enggak online semua. Emang ini menghemat ya. Kita menghemat anggaran biaya negara. Terus lu 1 orang, dan itu siapa sih yang interview? Apakah dari pemerintah, apakah dosen? Soalnya kalau LPDP kan dosen ya yang nginterview 3 orang. Dulu gue 3 orang tuh yang interview dan itu dosen semua. Kalau lu siapa kira-kira? Dosen ya. Jadi sebelum pendaftaran kami buka, itu ada open recruitment buat interviewernya dulu. Oh, dan yang dosen-dosen. Iya. Oh, I see. Berarti emang dosen ya. Dosen kebanyakan sih. Terus nih, lu interview udah kelar nih ya, lu lolos nih. Setelah interview itu apa sih? Dan pengumuman, berarti pengumuman kan? Iya. Nah dari interview itu ke pengumuman itu berapa hari gapnya atau mungkin berapa minggu? 2 minggu gak sih? Itu potong lebaran jadi. Ya, kalau nggak salah 2 mingguan deh kalau 2 mingguan. Soalnya itu waktu itu setelah interview itu kayak pas lebaran gitu kan. Jadi pas lebaran sebelum jadi interview lebaran seminggu baru pengumuman. Oh, iya, berarti 2 mingguan gitu ya. Dan selama 2 minggu itu juga sambil nunggu itu kita juga nge-apply yang tadi SKCK, SKBN kayak gitu. Oh, jadi SKCK segala macam setelah interview gitu? Iya. Oh. Dan waktunya lebih singkat. Iya, lebih singkat. Oh, lebih singkat. Berapa hari? Sebenarnya itu lebih singkat karena ada lebaran. Iya, makanya. Jadi kayak hitungan kayak 5 hari kerja gitu. Soalnya BNN tutup. Misalnya kantor polisi udah gak buka soalnya lebaran itu. Jadi mesti cepet gitu. Polisi itu tidak libur saat lebaran, teman-teman. Iya kan? Mereka itu bekerja untuk masyarakat 24 jam. Oh iya. Iya. Apresiasi dulu dong. Kita harus berpikir positif terhadap kepolisian Irlandia. Oh, iya sih. Indonesia dong. Oh, Indonesia. Kan saya anak Indonesia, ngeliat nih udah merah nih. Merah. Ya, lepis. Putih. Sengaja. Terus lu pas lagi udah kelar nih ya, udah dapet nih SKCK segala macam tuh. Let's say lu kayak 2 minggu ya waktunya. Iya. Apalagi?
Udah sih. Udah, Iya, tinggal nunggu aja. doa aja udah. Oh, tinggal doa aja. Tinggal tunggu pengumuman. Pengumuman berarti ini dari let's say dari awal lu ngedaftar sampai dengan lu dapat pengumuman lu nih keterima nih ya, lu tuh butuh waktu berapa bulan, sebulan kah, berapa minggu kah? Kayaknya kasarnya 2 bulan deh. 2 bulan ya? Kasarnya. Oh berarti ini buat teman-teman yang kayak ini kira-kira dari kita daftar tapi ini kapan sih 2 bulan lah waktunya kira-kira untuk sampai dengan pengumuman keterima ya? Iya. Oke. Nah terus setelah lu keterima nih, nah lu jadi kampusnya lu yang milih kan ya? Kecuali kalau seandainya yang tadi yang bordernya tutup berarti dipindahin gitu kan ya? Iya. Jadi pas kita mau apply itu emang kita udah milih 2 kampus yang mau kita apply gitu loh. Karena emang esai yang kita buat itu tergantung kampus kita gitu. Karena kayak pertanyaan-pertanyaan itu lebih kayak interaksi sama masyarakat lokal. Berarti kan kita juga harus tahu negara apa kita kunjungin gitu kan. Terus kayak matkul yang mau dipelajarin itu kan juga itu berarti kan harus tahu nih apa yang mau kita studyin gitu kan. Jadi itu emang dari awal udah ditulis sama kita. Kalau yang kasus di Selandia Baru juga sebenarnya mereka tuh technically keterima di Selandia Baru, cuma kayak seminggu kemudian ada masalah visa itu akhirnya dipindahin. Itu jadi pindahnya ke yang deket ke Australia. Iya paham. Iya, jadi emang sebenarnya bukan masalah kampusnya ya, tapi kayak masalah di negaranya yang mereka yang belum membuka border untuk kita. Nggak tahu kenapa, jangan tanya saya, cek aja sendiri. Kebetulan saya nggak pernah ke New Zealand dan saya bukan orang New Zealand. Nah terus 2 bulan itu, lu setelah itu lu kayak dikumpulin kan, kayak lu dikumpulin terus kayak di training segala macam ya, pre-departure briefing dan segala macam gitu kan ya. Nah itu terus kalau gue boleh nanya nih, apa aja sih yang lu dapat dari ISMA ini? Kayak misalnya kayak apa aja yang negara kasih buat lu, misalnya kayak benefitnya apa aja? Uang-uangnya berarti ya? Nggak tahu uangnya kayak atau apa, kan uang rakyat gitu. Iya sih. Mereka berhak tahu loh. Iya, jadi mereka berhak tahu. Karena mereka membayar buat kalian. Terus kalian di sini ngapain? Liburan, main-main, Kalian ngapain pacaran kan di sini? Mabok kan apa? Sama lu. Iya, berguna kan? Berguna. Iya. Dengar para penonton. Dipakai dengan baik. Jadi berarti gue yang salah dong. Gue menggunakan uang rakyat nih. Karena jadi gue menggunakan uang rakyat yang uang aja gue yang salah sekarang di sini, bukan mereka. Coba apa aja sih benefitnya? Oke, mari kita transparan. Asik. Kayak pemerintah Irlandia ya? Iya. Jadi benefit yang maksudnya gini kan, beasiswa yang itu kok cover beberapa hal gitu kan. Yang pasti kan tuition fee itu udah pasti. Tuition fee ya. Terus ini kalau sebelum berangkat berarti ya, itu tes COVID sekali ya kalau nggak salah. Harusnya ya. Kalau butuh. Kalau dibutuhkan. Terus visa. Terus karantina kalau butuh. Terus tiket pesawat udah langsung dibayarin, itu masuk PP ya. Maksudnya kayak pas pergi sama pas pulang udah ada, bukan bayar tapi kayak dibeli sama mereka lah kayak gitu. Dan tiket pesawat ini dari kota kalian ya, jadi bukan dari Jakarta ya. Jadi ada dua tiket keberangkatan, yaitu tiket domestik sama tiket internasional. Berarti kalau yang tinggal di Jakarta rugi ya? Rugi, nggak dapat tiket domestik. Oke. Jadi buat teman-teman yang makanya merantau, kalau kalian nggak, makanya kenapa merantau tuh banyak untungnya. Untungnya yang pertama kayak ini nih satu, yang kedua jauh dari orang tua. Untungnya. Tergantung ya, kalian tipe yang sukanya jauh dari orang tua apa enggak. Ternyata pas lagi perantau bilang, saya yatim piatu nih, sedih langsung. Maaf, sedih. Nggak bermaksud. Maaf ya. Kok jadi lo malah minta maaf ya, ngomong gue kan jadi lo pada ngomong kau dia. Oh iya, udah diwakilin. Nah terus apa lagi tadi kan tiket pesawat udah nih, sama lagi. Living allowance berapa tuh living allowance? Itu sebenarnya tergantung kota, tergantung negara. Iya, kota negara gitu ya. Kalau di kan kalian ini tergantung kota negara ya, jadi nggak rata semua segitu dapatnya. Kalau kalian berapa dapatnya? Berapa ya? Kayaknya katanya mau transparan. Katanya mau seperti pemerintah. Berapa ya? Ayo berapa? Anak Ispof udah kasih tahu kok. Iya, jadi kalau Irlandia itu dapatnya 1.100 euro per bulan. Per bulan 1.100 euro ya. Itu udah semua ya, tempat tinggal segala macam, apa itu beda lagi? Nah, yang dikasih per bulan itu termasuk biaya untuk kita bayar tempat tinggal. Oh, bayar tempat tinggal tuh, dengerin tempat tinggal juga. Jadi kalian jangan kepikiran, mereka enaknya dapat uang jajan 1.100 euro per bulan jajan. Ternyata enggak, buat tempat tinggal juga. Tempat tinggal berapa? 1.000. Aja serius 1.000 tempat tinggal. Serius? Iya, serius. 1.066 gitu ya? 1.077. Anjay. Lu bayangin kurang dari. Tapi ada yang bulan terakhir tuh cuman
600. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kan jadi kita tuh mepet ya. Jadi kita tuh di sini tuh dikasih 4 bulan ya. Tapi kan ada namanya di kita tuh biasanya settlement allowance kan. Iya, settlement allowance. Jadi emang kalau semua awardee yang tinggalnya tuh lebih dari 3 bulan nggak salah ya, itu bakal dikasih living allowance itu bulan akademis plus 1. Tuh, jadi kita dikasih apa namanya? Uang gajian lah ya. Uang gajian itu kurang lebih 5 bulan, padahal cuma 4 bulan di sini. Tuh, jadi ya sebenarnya kita pakai bulan ke-5 gitu buat nggak cover yang lain. Karena kebanyakan yang 4 ini udah dipakai buat door gitu. Iya. Anjay, 1000, mereka cuma dikasih 1100, tempat tinggal 1077. Tapi dinaikin kok. Bulan terakhir dinaikin. Berapa? Jadi 1.300. 1.300, ya oke lah. Cuman, oke, terus lu let's say berarti lu di bulan-bulan awal lu pakai uang cover sendiri, maksudnya kayak ada uang sendiri ya pakai ya buat hidup gitu loh ibaratnya. Pasti sih. Itu pasti banget. Jadi kebanyakan sistem ISMA itu reimbursement. Iya. Oke. Kayak duit ARP kayak visa kan di sini nggak ada visa, jadi desainer itu gratis. Tapi kamu harus bikin ARP itu pakai duit kami dulu, terus diganti. Sama kayak beli asuransi kesehatan itu pakai duit kami dulu terus diganti. Asuransi kesehatan juga di cover ya? Di cover. Udah di cover juga. Oke. Terus apa lagi selain tadi benefitnya kalau gitu? Pergi pulang udah nih. Udah. Kayak mostly itu sih yang kita pakai setidaknya. Mungkin kalau tadi yang kasus-kasus kayak yang karantina COVID gitu-gitu yang tes COVID segala macam itu, tapi kita kan nggak pakai ya. Cuma yang sejauh ini kita pakai sih itu. Terus kalau seandainya bis dari bandara ke akomodasi lo atau ke kampus itu di cover nggak? Enggak dong. Enggak. Iya, itu sendiri ya. Pakai duit yang udah dikasih aja tadi yang pakai SA. Anjay, sedih banget. Gak udah dapat 1.100 di awal 1.100, harga akomodasi 1.077, lu nyampe sini 23 euro lu pakai cuma buat naik bis. Sedih sih gue. Ya gitu deh. Tapi lu pada bisa hidup kan ya? Alhamdulillah hidup. Masih masih ada bukti ya? Bisa interview. Ori ini sebenarnya dulu pas pertama kali ketemu itu segede gue sebenarnya. Iya, benar. Lu sih kalau udah boleh aja, gue bilang paling gampang. Yang paling gampang itu apa deh kira-kira? Ini yang kemarin gue tuh mengutin sampah kuliahnya di pantai. Itu bukan kuliah. Itu bukan kuliah. Itu challenge ISMA. Jadi ISMA tuh ada challenge-nya. Jadi ISMA tuh kan ini harus kasih tahu. Jadi ISMA tuh ada challenge-nya sama bikin laporan sama ada presentasi ya. Presentasi juga setiap minggu apa setiap bulan. Ada laporan tiap minggu ada. Laporan tiap minggu ya. Oh jadi challenge ISMA lu disuruh mengutin sampah di negara lain, sementara sampah di negara kita masih banyak yang mengutin. Kayaknya gitu ya. Kenapa disuruh di luar ya? Iya ya. Ada juga ada challenge-nya sebelum pada berangkat, lu pada mengutin sampah di kota masing-masing, kumpulkan 5 kilo sampah setiap minggu. Itu challenge ISMA nih, kalau seandainya ada panitia ISMA, tolong dong challenge ngumpulin sampahnya di negara kita sendiri, karena negara kita banyak sampah, baik sampah organik maupun non organik dan juga manusia. Nah next, terus apa lagi? Apa aja sih kayak timbal, sekarang balik kita next berikutnya terakhir. Apa aja sih timbal balik lu yang harus lu berikan kepada ISMA? Tadi kan kayak ada challenge ya. Challenge. Iya, Jadi challenge tuh kita ada banyak. Ada banyak. Iya. Sebelum berangkat nih ya, berangkat aja tuh kita harus bikin kampanye ya. Kampanye SDG kayak gitu. Itu juga sama award dari univ lain. Selama kita study gitu ya, di negaranya. Itu kita ada challenge individu. Ada challenge course uni ya. Angkatan sama regional. Tuh, ada 4 banget kan. Itu masing-masing ada lagi nih. Jadi individu itu kita ada 3 challenge. Challenge pertama tuh bikin artikel soal ada yang akademis soal pelajaran atau akademis soal house country-nya. Yang kedua tuh harus bikin video soal materi yang dipelajarin kayak crash course gitu. Yang ketiga itu ya itu tuh kita harus kayak ngasih cindera mata lah ke orang yang kita anggap udah berharga gitu, atau kayak untuk membagikan budaya Indonesia. Iya. Kayak ke orang lain, ke orang-orang host country-nya kayak gitu. Itu baru individu. Belum apa sih kita kelompok berarti ya? Ada berarti kelompok. Gue termasuk host country kan. Itu kan berarti lo bisa ngasih itu orang Indonesia. Emang harus bukan Indonesia? Harusnya bukan. Soalnya harus memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka. Oh shit. Terus. Ya terus ada tadi udah bener di kelompok ya.
Itu kan host individu, ini ya? terus ada yang host uni. Host uni ini ada 2. Ada Batik Challenge sama Heroes Challenge. Heroes? Iya. Oke, Heroes itu. Batik Challenge ini dalam rangka memperingati Hari Batik. Jadi jadi kami itu disuruh bikin kayak program sebenarnya kayak bikin acara yang kita tuh harus mengabdi ke masyarakat. Mengabdi ke masyarakat, ya. Tapi pakai batik. Makanya kita kemarin mengutin sampah pakai batik. Iya. Oke, terus tadi Batik Challenge, terus yang kedua Heroes tuh yang kita tuh ngadain acara untuk mempromosikan budaya Indonesia. Itu yang waktu itu ada acara di UCD tuh. Malam Nusantara. Malam Nusantara, itu tuh acara. Berarti kebalik ya, padahal harusnya Heroes Challenge itu yang bikin sampah. Yang batiknya yang budaya kok. Bingung gue jadi. Ya bukan gue ngasih nama. Nggak apa-apa. Ikutin aja. Gue tahu kok, kan panitia kan maksudnya mereka lebih berpengalaman dari kita. Berarti kan pikiran mereka udah lebih jauh daripada kita. Betul sekali. Terus kalau selain challenge tadi, apalagi timbal balik yang harus lu kasih nih buat Isma? Laporan tadi kan. Laporan ya. Laporannya kayak laporan akhir tahun, apa kayak laporan akhir semester atau? Jadi laporan tuh kita tuh ada 3. Ya nggak sih? Iya, laporan. Ada 3. Yang satu itu weekly report. Weekly report. Itu sama ketua grup aja, jadi kayak sama lang aja gitu misalnya. Terus yang kedua tuh ada academic report. Tiap minggu. Academic report tuh intinya kayak nge-recap kita belajar apa aja seminggu itu secara akademis gitu ya. Yang ketiga tuh progress report. Itu general. Itu ada 2 selama kita selama kita study gitu. Pas yang pertama tuh ngasih kabar atau ngasih report ke home uni kita di Indonesia. Satu lagi tuh reportnya untuk yang host uni. Kayak gitu. Habis itu apa lagi? Timbal balik kan challenge udah, reportnya udah, apa lagi? Presentasi gitu? Kalau presentasi sih lebih kayak itu, jadi kita tuh juga ada monef kan, monitoring evaluasi. Jadi tiap sebulan atau tiap bulan nih, tiap bulan tuh, jadi kan ada challenge ya, itu kan ada deadline-nya. Nah itu monef itu intinya kayak Isma tuh mau ngecek kita ngelakuin challenge kita nggak, kita ngumpulin laporan kita nggak gitu. Terus kalau ada yang kurang ditegur ke pihak KU-nya gitu. Dan ada juga presentasi kayak beres kita tadi kan Heroes kita ngadain acara. Itu kan Heroes kan semua Isma juga ngadain kan, batik juga gitu. Itu juga presentasi kita kayak ada panelis gitulah, ngomong ini acara kita kayak gini konsepnya, outputnya kayak gini segala macam gitu. Buat dinilai, buat dibandingin. Iya, dan fun fact, jadi Isma UCD itu buat Heroes Challenge dapat nominasi Best Project. Nominasi doang? Nominasi doang sih. Menang nggak? Ada 3, yang di Indonesia ada 3. Dan Isma UCD salah satunya. Pertanyaan gue menang nggak? Enggak sih. Oke, terus ini gue sebelum nutup nih, gue ada pertanyaan terakhir. Kira-kira kalian ada nggak sih kayak tips and triknya buat teman-teman nih yang mereka mau apply untuk ISMA tahun berikutnya? Bagi gue sebenarnya segini sih, anggap waktunya sama gitu ya, ISMA tahun depan, bulan April. Maret April. Nah, kalau bagi gue sih kalian siapin dari tahun sebelumnya gitu. Kalau gue sih gitu soalnya, dari Desember ke Januari. Soalnya gini, karena kalian kan harus tes Inggris dulu kan. Jangan tes Inggris mepet-mepet. Apalagi tes Inggris pas lagi oprek. Karena kalau lagi oprek itu, kalian itu harus ngurusin esai, harus ngurusin dokumen, bolak-balik ke kampus, bolak-balik ngeprint, belum kok template-nya salah, beli lagi materai gitu kan pasti nggak bakal fokus untuk belajar sertifikasinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tes misalnya 2 bulan atau sebulan, kan kalian misalnya amit-amit nilainya kurang memuaskan, kan bisa retake gitu. Jadi kalian bisa ada preparation 2 tahun. 2 tahun? Iya. Sertifikat bahasa tuh berlakunya 2 tahun. Jadi emang kalau misalnya bisa lah, ya udah kalau misalnya emang niat buat ikut tahun depan, tes bahasanya sekarang aja, kenapa enggak? Orang itu berlakunya 2 tahun. Terus apa lagi? Terus mungkin ketika itu kalau sebelum oprek ya. Kalau ketika oprek kalian tuh ya ini mungkin wajar kan ya, tapi kan harus selalu siaga gitu loh. Karena benar-benar zaman kita tuh apapun bisa berubah gitu ya. Dari template, dari dokumen tambahan, tiba-tiba univnya ada yang hilang. Unif yang univnya tiba-tiba hilang gitu. Dan itu Hamin 2 penutupan. Dan ini udah selesai gitu. Jadi kayak emang benar-benar kita terus ya selama sebulan itu atau 1,5 2 bulan ya, itu kan benar harus siaga gitu kan. Kalian tapi sekarang udah nggak ada line itu, yang ada line apa namanya? Yang grup chat gitu, Telegram sih biasanya. Kalau kalian nemu kayak grup Telegram yang apa calon-calon awardee gitu kan, join aja gitu, karena biasanya mereka tuh suka ngasih apa banyak info di situ. Banyak info kayak gitu. Terus
interview nih banyak banget yang orang-orang baik, terima kasih, yang dia tuh ngadain simulasi interviewnya. Ya, jadi kayak ngemasangin orang random, kita latihan sama orang random gitu. Itu kalian ikutin aja gitu, karena berguna, karena juga kan ngelatih ekspektasi apa yang kira-kira pertanyain gitu, kan jawabnya kayak gimana, kayak gitu. Dan ya banyak latihan aja sebenarnya sih kalau untuk interview kayak gitu. Kalau untuk esai, nanti mungkin kalian bisa nambahin ya. Esai itu karena angkanya sedikit gitu, dan kalau misalnya kalian punya banyak prestasi gitu ya, yang dilihat di esai itu kualitas bukan kuantitas. Jadi kalian di esai itu jangan menjabarkan quantity gitu. Jadi misalnya kalian misalnya prestasinya ada 10 gitu. Jangan kalian sebutin 10, tapi kalian misalnya sebutin 2, tapi kalian elaborasi banget gitu. Sama halnya kalau misalnya buat pertanyaan-pertanyaan lain, itu juga kayak misalnya questioning segala macam. Kalian ambil satu topik aja terus kalian elaborasi. Jangan kayak tambah info baru, tapi cuma kayak satu ide atau satu prestasi yang akhirnya kalian. Karena gimana ya, gue pribadi sih nggak ngelihat kalau mungkin itu bakal jadi faktor ya. Tapi kalau prestasi kalian misalnya tidak dianggap besar sama kalian gitu ya, tapi kalian ngeelaborasinya bagus gitu ya, itu bakal jauh lebih berharga, bakal jauh lebih berguna daripada prestasi kalian bagus, tapi kalian ngeelaborasinya jelek kayak gitu. Ingat tuh, berarti ingat mengarang indah. Kalau kalian mengarang dan tidak indah, percuma. Makanya tahu mengarang indah. Fungsinya kita ujian yang kita nggak bisa kerjain tuh ini loh. Ini adalah apa ya? Latihan. Anggap aja kayak lu waktu SMA, waktu SMP, ujian apa ya? Kayak kan banyak ujian kayak ujian yang mengarang itu kayak ujian IPS lah, ujian IPA. Gua aja ujian kimia aja mengarang bebas. Ada nggak? Aku ada mau tambahan sih. Jadi kan kita nih di ISMA itu milih 2 universitas. Nah itu bisa dibilang ISMA ini jadi SBMPTN atau SNMPTN versi kuliah ke luar negeri. Jadi menurutku strategi buat milih host universitas itu jadi salah satu hal krusial sih buat nentuin kamu itu bakal lolos apa enggak ke host uninya. Jadi kalau dari pesan dari ketua ISMA sendiri bilangnya, pilihan satu itu nggak apa-apa, pilih aja kampus yang terbaik sedunia, yang kamu nggak bakal mikir kamu bisa kuliah di situ. Misalnya apa contohnya? Contohnya kayak University College London itu misalnya kan. Itu emang susah ya? UCL itu kan peringkat 8 dunia. Harusnya kan kayak Oxford, Harvard. Tapi kan nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Oh adanya yang 10 peringkat 10 itu UCL sama UPenn, University of Pennsylvania. Iya. Oke, berarti yang pertama itu pilih yang satunya itu misalnya. Nah, terus kedua itu pilih yang realistis. Realistis itu maksudnya realistis sama nilai bahasa Inggris kita, sama realistis kita sadar diri lah gitu. Oke. Makasih banyak ya udah nyempetin waktunya. Sekali lagi safe flight buat pulang balik ke Indonesia. Semoga lu pulang ke Indonesia bisa memberikan dampak juga nih buat calon-calon teman-teman, baik dia mau ambil ISMA yang pengen segala macam. Semoga kalian jadi lu berdua pada jadi inspirasi lah buat generasi kita berikutnya supaya mereka mau gitu loh buat pergi ke luar negeri. Dan apa ya, sebenarnya udah gampang gitu loh sekarang ke luar negeri, nggak kayak zaman gue yang kayak susah banget kalau mau ke luar negeri tuh kayak mati-matian bersaingnya, informasi nggak ada segala macam, nggak ada yang bantuin. Sekarang udah nyaman banget. Oke guys, thank you banget nih yang udah nontonin konten gue yang sekarang. Moga-moga konten ini bagus buat kalian, berguna buat kalian yang mau daftar ISMA atau mungkin cari-cari info ya. Jangan lupa kalau seandainya menurut kalian konten ini bagus, jangan lupa subscribe gue, like, komen. Terus kalau kalian mau nanya-nanya langsung ke gue, bisa langsung ke Instagram gue di @theycallmekira. Itu aja paling. Sampai jumpa lagi di konten-konten gue berikutnya. Nanti lagi.